Teman-teman PPGT, selamat hari Minggu. Bagaimana kabarnya hari ini? Pastinya luar biasa ya. Kita jumpa lagi dalam ibadah PPGT rutin minggu kita, yang akan melayani kita pada malam hari ini sebagai pelayan firman, Kak Chandra Agus sebagai liturgis, Kakak Mirna sebagai gitaris, Kakak Podos. Kepada yang bertugas saya persilakan. Shalom teman-teman PPGT. Kita Shalom. mulai ibadah kita pada malam hari ini. Kasih Tuhan begitu besar bagi kehidupan kita. Itulah cara Tuhan mengasihi kita. Seindah siang. Sebelum kita membaca dan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan, mari kita satu. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan untuk segala kebaikan dan pengarahan di dalam kehidupan pribadi lepas pribadi kami. Ya Bapa, sesaat lagi kami akan membaca dan merenungkan akan kebenaran firman. Berkati kami sekalian ya Tuhan. Kuasai dan urapilah kami hanya dengan kuat kuasa Roh Kudus, sehingga kami dapat mengerti, memahami, terlebih melakukan firman. Secara khusus bagi hamba-Mu ya Tuhan yang akan memberitakan firman, berkati hamba-Mu ya Tuhan. Urapilah hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus, sehingga hamba-Mu dapat berkata-kata sesuai dengan seturut kehendak. Dalam nama Tuhan dan Yesus Kristus kami datang kepada-Mu. Amin. Pembacaan firman Tuhan kita pada saat ini terambil di dalam Yesaya pasal 44 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan. Tuhan satu-satunya Allah. Tetapi sekarang dengarlah hai Yakub hamba-Ku, dan hai Israel yang telah kupilih. Beginilah firman Tuhan yang menjadikan engkau, yang membentuk engkau sejak dari kandungan, dan yang menolong engkau. Janganlah takut hai hamba-Ku Yakub, dan hai Yesus yang telah kupilih. Sebab Aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus, dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Aku akan mencurahkan Roh-Ku ke atas keturunanmu
dan berkat-Ku ke atas anak cucu. Mereka akan tumbuh seperti rumput di tengah-tengah air, seperti pohon-pohon gandarusa di tepi sungai. Yang satu akan berkata, "Aku kepunyaan Tuhan." Yang lain akan menyebut dirinya dengan nama Yakub. Dan yang ketiga akan menuliskan pada tangannya kepunyaan Tuhan dan akan menggelari dirinya dengan nama Israel. Beginilah firman Tuhan, Raja dan Penebus Israel, Tuhan semesta alam. Akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah selain daripada Aku. Siapakah seperti Aku? Biarlah Ia menyerukannya, biarlah Ia memberitahukannya dan membentangkannya kepada Aku. Siapakah yang mengabarkan dari dahulu kala hal-hal yang akan datang? Apa yang akan tiba? Biarlah mereka memberitahukannya kepada Kami. Janganlah gentar dan janganlah takut, sebab memang dari dahulu telah Kukabarkan dan Kuberitahukan hal itu kepadamu. Kamulah saksi-saksi. Adakah Allah selain daripada Aku? Tidak ada batu gunung yang lain, tidak ada bukan Aku. Amin. Shalom, salam sehat, salam kasih dan damai sejahtera buat kita sekalian. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tema dari perenungan firman Tuhan kita pada saat ini, kuat seperti batu karang. Saudara-saudara, tahukah kita bahwa bangsa Israel adalah umat pilihan Allah? Ya mungkin ada yang akan berkata bahwa bagaimana bisa bangsa yang begitu bubarnya, bangsa yang kehidupannya dulu jauh dari firman Tuhan, jauh dari kehendak Allah, menjadi suatu bangsa umat pilihan Allah. Mungkin saudara-saudara masih ingat bagaimana kisah bangsa Israel yang beberapa kali mengalami pembuangan. Mungkin yang paling kita ingat ketika bangsa Israel mengalami pembuangan di tanah Babel, di mana saat itu bangsa Israel jauh dan memang sama sekali belum mengenal Allah. Tetapi sungguh Allah setia pada janjinya. Sungguh Tuhan Allah, pemilik alam semesta ini, menanti dengan sabar, mengubahkan, membentuk bangsa Israel menjadi umat, menjadi bangsa yang sungguh-sungguh bertobat dan memuliakan nama Allah. Saudara-saudara, berkaitan dengan tema kita, kuat seperti batu karang. Ketika kita membaca kitab Yesaya ini, sebelumnya diceritakan bagaimana kesengsaraan hebat, penderitaan yang sungguh dialami oleh bangsa Israel. Dan proses tersebut merupakan sesuatu cara Tuhan untuk mengubahkan mereka menjadi umat bangsa yang kemudian menjadi pilihan Allah.
Allah mencurahkan apa yang menjadi kebutuhan jasmani mereka. Dan terlebih pada ayat yang keempat bisa kita baca, bagaimana Allah mencurahkan roh untuk mengubahkan, membentuk, menolong serta menjadikan bangsa Israel sebagai bangsa yang kemudian takut akan Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, ada beberapa hal yang akan menjadi perenungan kita dari pembacaan Yesaya pasal 44 ini. Yang pertama, Allah kita tidak pernah berubah. Walaupun bangsa Israel memiliki kehidupan yang dulunya jauh daripada Tuhan, tetapi Allah tetap setia pada janjinya. Allah mengubahkan dan menjadikan bangsa Israel sebagai umat pilihan. Allah tetap setia dengan pemulihan pada bangsa Israel. Allah terus membentuk, mengubahkan umatnya seperti apa yang telah dirancangkan. Orang-orang yang tadinya berdosa masih bisa menerima pengampunan dari Allah. Bahkan orang-orang berdosa itu bisa kembali diberkati oleh Allah. Saudara-saudara, kehidupan kita ini tidak perlu khawatir dan takut terhadap masalah atau tekanan, kesulitan, kesengsaraan yang kita hadapi, seperti hal bangsa Israel. Ingat bahwa Allah bersama kita. Ketika hidup kita bersandar kepada-Nya, maka janganlah gentar dan takut, karena sesungguhnya Allah akan mencukupkan segala sesuatu, akan tetap memeliharakan kita, asalkan kita juga sungguh-sungguh yakin dan percaya dan hidup seturut dengan kehendak. Perenungan yang kedua, kata Yahweh dalam pembacaan kita, bagaimana merujuk kepada Tuhan Allah yang sangat perkasa dan tidak ada satupun yang bisa menandingi. Hanya Tuhan Allah lah yang bisa melindungi umat pilihan-Nya. Tetap ingat Bapak Ibu, saudara-saudara, bahwa Allah sangat murka. Saya ulangi, bahwa Allah sangat murka terhadap umat yang menyembah ilah-ilah lain. Allah benar-benar cukup. Jangan pernah menyembah kepada ilah-ilah lain. Perenungan yang ketiga, Tuhan Allah akan membebaskan bangsa-bangsa pilihan-Nya dari segala keterpurukan dan ancaman. Hanya Tuhan yang bisa membebaskan bangsa Israel dari kesengsaraan, keterpurukan yang mereka. Saudara-saudara, bagaimana ketika Israel hidup dalam pembuangan, mereka akhirnya menjadi takut dan khawatir. Imannya tergoncang. Mengapa tersebut terjadi? Karena sungguh bangsa Israel lebih memandang kesulitan dan masalah itu lebih besar daripada
kuasa. Saudara-saudara, sebagai anak Tuhan, harusnya kita lebih mengandalkan Tuhan. Dengan iman kita katakan bahwa kuasa Allah lebih besar daripada masalah hidup, dari kesulitan yang saya alami. Saudara-saudara kasih dalam Tuhan, melalui perenungan tema kita, bagaimana kita harus kuat seperti batu karang. Ingatlah bahwa Tuhan itu sangat setia pada janji. Tuhan lebih berkuasa daripada segala masalah, segala kesulitan, tekanan hidup yang kita alami. Oleh karenanya, manusia tidak boleh lebih fokus dan lebih melihat masalah pada hal yang besar. Tapi sebagai anak Tuhan, dia harus melihat kepada Allah yang lebih besar kuasanya daripada masalah ataupun kesulitan. Saudara-saudara diberkati oleh Tuhan, ingatlah bahwa tidak ada sesuatu di dunia ini yang kekal. Begitupun dengan keselamatan di dunia ini tidak ada yang kekal. Karena sesungguhnya kebahagiaan dan kehidupan yang kekal itu adalah hidup berdasarkan pimpinan dari Allah sendiri. Kuatlah selalu seperti batu karang, karena Allah sendirilah yang akan senantiasa menopang kita dan memimpin di dalam kehidupan kita hari demi hari. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Kita telah mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini. Biarlah firman Tuhan itu boleh menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Tuhan adalah kekuatan kita, tempat perlindungan kita. Saat badai menerpa, kita tidak akan goyah ketika kita di dalam Tuhan. Sambil membawa persembahan kita, dan seberapa pun yang teman-teman boleh berikan, itu boleh berkenan di hadapan Tuhan. Ini tidak sifatnya memaksa, tetapi mengajak teman-teman untuk menyatakan tanda terima kasih teman-teman buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan teman-teman. Kita angkat pujian, Engkaulah kekuatanku.
Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih-Mu dan pemeliharaan-Mu di dalam setiap kehidupan kami umat. Sungguh indah akan kebenaran firman-Mu ya Bapa, yang senantiasa menguatkan kami untuk terus bersandar dan berharap hanya kepada-Mu. Kami yakin dan percaya bahwa di dalam kuasa Tuhan tidak ada sedikit pun kekhawatiran, ketakutan, kegelisahan yang menghampiri kehidupan kami. Berkati selalu kami ya Bapa, kuatkan iman pengharapan kami hanya kepada-Mu, dan jadikanlah kami ya Tuhan senantiasa hidup sesuai dengan turunan. Ya Tuhan, memberi kesempatan saat ini, secara khusus kami berdoa bagi orang tua terkasih kami, Bapak Desi, Kakek Dia, Nenek Vino, begitupun dengan saudara-saudara kami lainnya yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, di mana dalam kondisi kesehatan yang kurang baik ya Pak, dan di dalam masa pemulihan. Tuhan berkati makanan, minuman dan obat-obatan yang dikonsumsi, tangan-tangan yang merawat mereka. Biarlah ya Tuhan, sungguh kuasa akan datang menyembuhkan dan mengangkat segala sakit penyakit yang dialami oleh saudara-saudara terkasih kami. Berdoa juga ya Tuhan buat teman PPGT kami, adik Pane yang dalam masa pemulihan. Tuhan senantiasa memberikan kekuatan, kesabaran di dalam menjalani perawatan. Kuatkan selalu iman dan pengharapannya ya Tuhan kepada-Mu. Begitupun dengan kakak Obed yang meskipun mereka ya Tuhan jauh terpisah dari kami di sini, tapi sungguh doakan pengharapan kami, sungguh kami berserah kepada-Mu. Kami yakin Tuhan, kami percaya bahwa bilur-bilur akan mengangkat dan menyembuhkan penyakit yang dialami oleh saudara-saudara. Ya Tuhan, berdoa buat rencana konferensi PPGT yang akan dilaksanakan di Jemaat yang Mangga. Berkati ya Tuhan setiap usaha dari panitia, dari pengurus PPGT, sehingga ya Bapak, kegiatan yang Tuhan berkati dan segala sesuatu yang diupayakan dan dibutuhkan, Tuhan senantiasa cukupkan. Semua kehidupan kami kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Menyesal dosa kami, bahwa kami dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskan, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Kalau kayak pada hari ini, akan kami dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami telah mengampuni kesalahan. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya.
Amin. Baik teman-teman PPGT, kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Saya undang teman-teman berdiri. Tiap jam, di suka dan duka, kita pasti memerlukan Tuhan. Ya Tuhan, tiap jam. Saudara-saudara yang terkasih, pergilah dan lakukanlah kebenaran firman Tuhan. Jangan pernah takut dan gentar, karena Tuhan bersama dengan kita. Dan inilah berkat yang akan menopang, menguatkan kita. Terima. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Baik teman-teman PPGT, demikianlah ibadah kita pada malam hari ini. Terima kasih untuk Kak Chandra yang telah membawakan firman, dan terima kasih untuk Kak Lena sebagai liturgis, dan teman-teman yang sudah ambil bagian dalam ibadah PPGT pada malam hari ini. Sampai jumpa di ibadah PPGT minggu depan, masih dalam virtual ya teman-teman. Tuhan Yesus memberkati.